Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan senantiasa Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa duduk bersama di majelis ini, di tempat yang paling mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kemudahan serta semangat untuk senantiasa hadir dan duduk di majelis seperti ini. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Dan semoga salawat yang kita ucapkan menjadi bukti bahwa kita mencintainya. Dan kita tahu bahwa cinta bila mana tidak terlihat padanya bukti, maka itu merupakan cinta yang dipertanyakan. Dan tanda ingat atau sering disebut namanya merupakan tanda ingat, dan tanda ingat merupakan bukti bahwa dia mencintainya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa membuktikan cintanya kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tak berhenti kita berdoa untuk saudara kita yang berada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan bahkan di Aceh juga terkena musibah yang dahsyat di beberapa tempat di Aceh, dan di beberapa wilayah di negeri yang kita cintai ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat segala musibah dan angkat bencana yang menimpa saudara kita. Dan kita doakan para pemimpin kita, Allah berikan kekuatan dan keteguhan di dalam menjalankan amanah dan tugasnya, dan selalu Allah berikan taufik dan bimbingannya. Ikhwafillah rahimakumullah, pada pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kaidah tauhid, masih lanjutan kaidah tauhid al-uluhiyah, masuk kepada kaidah yang ke-79, di mana kaidah ini menjelaskan satu pokok kelanjutan daripada kaidah yang ke-78. Kaidah ke-78 berbunyi al-aslu fit tamaim al-mana'. Hukum asal jimat itu dilarang, apapun jenisnya. Yang namanya jimat itu dilarang. Nah, kaidah yang ke-79 ini, in kana atharul mu'allaq haqiqiyan falaysa bitamimatin wa in kana khayaliyan fardiyan fahuwa tamimah. Jika sesuatu yang digantung itu memberikan pengaruh, maka itu disebut tamimah, jimat. Artinya kalau yang digantung itu yang diletakkan
pada diri, pada sesuatu, dan pengaruhnya benar, maka itu tamimah. Jika seandainya tidak, maka wa in kana khayaliyan wa in kana athar al-mu'allaq hakikiyan, saya ulangi, wa in kana athar al-mu'allaq hakikiyan fa laysa bitamimah. Itu bukan tamimah. Saya ulangi kaidahnya, wa in kana athar al-mu'allaq hakikiyan fa laysa bitamimah. Bila mana pengaruh yang digantung itu hakiki, itu bukan tamimah. Wa in kana khayaliyan fardiyan fa huwa tamimah. Namun bila mana itu hanya sekedar khayali, itu adalah tamimah. Apa maksud dari kaidah ini? Falaisa kullu syai'in yu'alliquhu al-insan ala jasadi aw fi baiti sayyaratihi aw dabati ala babi baiti yu'tabar tamimah. Tidaklah segala sesuatu yang digantung oleh orang di badannya, di rumahnya, di mobilnya, di kendaraannya, atau di pintu rumahnya, itu tamimah. Enggak semua, ya kan? Ada yang kita gantung sesuatu, itu bukan tamimah. Bukan segala sesuatu yang kita gantung itu disebut tamimah, kecuali iza taqada fihi annahu yajlibu khairan aw daf'u syarr. Kecuali ketika dia menggantung itu, misalnya dengan sesuatu di pintu rumahnya, atau di dinding rumahnya, atau di kendaraannya, meyakini, ya, meyakini bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat. Wa kana fi haqiqatil amr la athara lah. Sebenarnya dia nggak ada ngaruh, nggak ngaruh apa-apa. Wa inna mu'alliquhu alladhi farada hadzal athar. Yang menggantungkan itulah yang menetapkan pengaruh, yang memberikan, meyakini pengaruh ini min indi nafsi, kaman yu'alliq khaytan litiqa'il hama, ya, atau yu'alliq ta'widatan litafil ain atau sihr adzal jin, atau dia misalnya menggantungkan benang, ya, dengan tujuan untuk litiqa'il huma, untuk menjaga dari panas, atau suasana panas, atau dia menggantungkan sesuatu yang bisa melindungi untuk menolak ain atau menolak sihir atau gangguan jin. Falubsun nadhara laysa bitamimah lianna athara hakiki. Misalnya kalau memakai kacamata, gitu kan, ya, digantungkan, ini bukan tamimah karena manfaatnya ada, jelas. Makanya kaidah tadi, jika yang digantungkan itu manfaatnya langsung, maka itu tidaklah tamimah. Jika seandainya khayalan, maka itu adalah tamimah. Nah, seperti seseorang memakai kacamata atau menggantungkan kacamata, itu pengaruhnya jelas, penglihatannya lebih terang, kemudian dia bisa membaca. Atau yang lain misalnya, ya, ada orang yang sekarang memakai headset yang untuk bisa membantu pendengaran, itu namanya asarnya hakiki, ya, itu bukanlah tamimah, ya. Kenapa? Karena manfaatnya langsung. Wa amma qiladatul mar'ah, atau misalnya kalung wanita, bukanlah tamimah. Bukan setiap yang digantung itu disebut tamimah, jimat, bukan. Jangan salah paham gitu, ya. Seperti kalung perempuan, ya, karena pengaruhnya langsung, misalnya itu untuk memberikan kesehatan. Wa huwa tajammul, atau untuk memperindah atau menambah kecantikan dia. Oleh karenanya bahwa hukum asal jimat dilarang, dan tidaklah segala sesuatu yang digantung itu disebut jimat. Jika yang digantung itu misalnya memberikan pengaruh langsung, ya, maka itu bukan tamimah. Tapi kalau secara khayali, dia yang meyakini bahwa ini kalau saya letakkan di sini maka rezeki saya lancar. Nah, atau jika saya letak di sini di depan pintu ini, maka ini menolak seluruh bala,
menolak seluruh gangguan jin dan manusia, menolak seluruh gangguan sihir dan seterusnya. Ini namanya khayali karena tidak ada. Maka oleh karenanya Syekh Khalid As-Suaidan mengatakan bahwa jika yang digantung itu pengaruhnya langsung seperti tadi kalung emas, kemudian kacamata, atau apalagi misalnya sesuatu yang dirasakan langsung manfaatnya, maka itu bukan tamimah. Nah, kita lanjut kepada kaidah yang ke-80. Wadi'ul barakati huwallahu wahda la syarikalah. Ya, yang meletakkan keberkahan itu, yang memberikan keberkahan itu siapa? Allah semata. Jelas. Di sini fawadu'ul barakah fi zaman wal makan aw zat min khasa'isillah. Yang menjadikan tempat itu berkah, waktu itu berkah, sesuatu itu, benda itu berkah siapa? Allah. Bukan kita. Bukan juga para wali. Bukan juga para habaib. Tidak ada. Yang meletakkan, yang menjadikan sesuatu itu berkah, baik itu di tempat, baik itu di waktu, baik itu di sesuatu, maka Allah. Menjadikan misalnya bulan Ramadan itu bulan barakah, Allah. Yang menjadikan tempat Mekah, Madinah, Aqsa itu barakah adalah Allah, bukan siapa-siapa. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan 2 kota suci itu dan 3 kota itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan Raudhah itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa, Allah. Dia yang memilih dan dia yang meletakkannya. Fala yastati'ul makhluq an baqrat abihim ay yata' syai'an min al-barakah. Siapapun tidak ada yang mampu untuk menjadikan sesuatu itu berkah, atau waktu itu berkah, atau tempat itu berkah. Fa khaliqul barakah fi zat wal a'yan wal azman innama huwa Allah. Yang menjadikan keberkahan ada pada sesuatu, pada benda, pada waktu, pada tempat, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tertipu dengan berbagai kalimat dan kata-kata orang. Ini air barokah gitu kan. Air barokah, lupa air dari air hujan ditampung. Ya kan? Air hujan ditampungnya ini air berkah. Ya kan? Kita mudah aja percaya kalau kita tidak memiliki fondasi akidah yang kuat. Ini air berkah, dijual air berkah. Apa air tampung hujan tadi malam dijualnya banyak itu. Nah, air hujan memang barakah. Tapi kemudian ada orang yang dengan sengaja menjual sesuatu atas nama agama ini. Nah, al-makhsusu bi wasfi tabaruk fala yajuzu itlaq wasfi tabaruk ala ghairi min al-makhluqat fallahu huwa alladhi yubarik wal abdu huwa al-mubarak. Yang menjadikan sesuatu berkah di Allah, yang kemudian hamba yang diberkahi itu dengan mubarak. Allah alladhi yubarik, memberkahi, dan hamba adalah yang diberkahi. Kita ini yang diberkahi. Jadi jangan kita salah bahwa menjadikan tempat-tempat itu berkah itu Allah. Yang memilih waktu-waktu berkah itu Allah. Ya. Waktu-waktu berkah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadikan di pagi hari itu ada keberkahan, itu Allah yang memilihnya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya, menjadikan di bulan Ramadan itu bulan barakah, itu Allah. Allah menjadikan Al-Qur'an barakah, dia Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertiga malam itu barakah, waktu yang mustajab adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Bulan ini berkah, Allah. Tempat ini berkah, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Harus paham kita. Sehingga nanti percaya saja dengan ucapan-ucapan gurunya. Dinyalakan rokoknya kan, puntung rokoknya ini berkah. Nah, rebutan murid-muridnya, santri-santrinya, ya kan, untuk mengambil sisa rokok daripada gurunya dan lain sebagainya, macam-macam. Ya, makanya kita belajar akidah ini agar kita tidak mudah terkecoh dengan kalimat-kalimat yang dipakai oleh mereka yang ingin membuat orang tersesat dan jauh dari agama ini. Apalagi beberapa hari ini ada video yang beredar
Ternyata di antara keutamaan Pulau Jawa itu adalah tempat di mana Allah turunkan Nabi Adam. La ilaha illallah. Ini orang dari mana menyampaikan ini ya? Nah, ini terkadang percaya juga, percaya, banyak orang percaya. Kalau sudah kiainya ngomong, kalau sudah kiainya bicara, apapun yang keluar dari lisan kiainya itu dipercayai. Kita beragama ini ikhwan ya, tidak bisa kita ya, tidak bisa kita ya berkeyakinan tanpa ada dalil-dalil yang sahih. Kalau hanya cerita-cerita, semua orang bisa bercerita. Kalau semua orang bisa ya mengarang cerita. Tapi semua itu disertai dengan dalil. Bila mana tidak ada, maka tidak perlu kita percaya. Dia seperti orang yang mimpi di siang bolong. Ya, orang yang mimpi di siang bolong. Nah, meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam ini adalah turun di Pulau Jawa. Nah, ini di antara keutamanya Pak Deh. Nabi Adam itu Nabi yang diturunkan di Pulau Jawa, kata dia. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dievaluasi dan perlu dijawab oleh para ahli ilmu tentang syubhat yang dilontarkan, cerita-cerita yang tidak berdasar yang seperti ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka sekali lagi kembali kepada pembahasan kita yang ke-80 ini, yang menjadikan sesuatu itu berkah itu Allah. Baik itu menjadikan waktu berkah Allah, menjadikan tempat itu berkah Allah, yang menjadikan waktu, tempat dan sesuatu berkah itu kekhususannya kembali kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa membuat tempat ini paling barokah, tidak ada itu. Allah yang memilihnya dan Allah SWT telah menentukannya. Nah, 81, la yajuzu tabarruk bi syai'in illa bidalil. Ini kelanjutan ke 80. Tidak boleh kita bertabarruk, mengambil barokah pada sesuatu kecuali dengan dalil. Ya kan, seperti tadi. Fal aslu fi tabarruk bil a'yan at-tawqif 'ala ad-danas. Hukum asal bertabaruk, mengambil tabaruk barokah pada sesuatu itu pasti didasari oleh nas. Wal aslu fi tabaruk bil amkinati tawqif 'ala nas. Begitu juga keberkahan yang ada pada tempat, kita ngambil barokahnya juga tergantung pada nas. Ya, enggak bisa kita ngarang-ngarang. Wal aslu fi tabaruk bil azminati tawqif 'ala nas. Keberkahan pada sesuatu, pada tempat, pada waktu, itu semua berdasarkan nas. Lianna wujudal baraka amrun ghaibiyyun. Perkara barakah, perkara yang nampak kita berkah itu, nampak? Enggak nampak kan? Berkah waktunya. Nah, general nampak enggak waktunya berkah itu? Enggak nampak, itu sesuatu yang ghaib, enggak bisa dipegang Pak Yogi. Hartanya berkah, nampak Pak Yogi? Enggak bisa disentuh, amrun ghaib. Keberkahan pada harta itu membawanya kepada kebaikan. Keberkahan pada umur yang diberikan Allah diisi dengan kebaikan. Ya kan? Anak barokah, anak-anaknya taat dan patuh, anak-anaknya berilmu, anak-anaknya berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaannya barokah, mendatangkan manfaat. Kepemimpinannya berkah, usahanya berkah, melahirkan banyak kebaikan. Nah, ini keberkahan tidak bisa diambil kecuali dengan dalil, tidak bisa dirasakan kecuali dengan diambil, dirasakan kecuali dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu tidak bisa ditarik, ya Allah. Fala qiyasa wala ra'i wala ijtihad fi babil barakah. Tidak berlaku hukum qiyas, tidak berlaku hukum ijtihad, tidak berlaku secara logika dalam keberkahan. Keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan tentang kebanyakan atau banyaknya menetapnya kebaikan itu. Itulah al-barakah, az-ziyadah, tumbuh bertambah. Ya. Al-ziyadah wa subutuha ya fi syai', bahwa al-barakah itu adalah pertumbuhan bertambahnya sesuatu itu
dan menetapnya pada sesuatu itu. Itulah berkah itu. Kita hidup ingin dalam keadaan berkah. Usia kita berkah. Bertambah usia, bertambah kebaikan, bertambah hari yang kita lewati, bertambah pula semangat di dalam beribadah. Begitu seharusnya. Bertambah usia, semakin mendekat kepada kematian, maka semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Ini semakin bertambah usia, sudah mulai semakin bertambah pula ya kejahatannya. Jangan, itu tidak berkah. Jangan menjadi orang yang jauh dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwafillah, ini 3 kaidah yang kita ambil pagi ini. Jika yang digantungkan itu manfaatnya hakiki, maka ini bukan tamimah. Seperti kacamata digantungkan, dipakai, dia nampak, penglihatan kita jelas. Kalung pakai seorang wanita itu bukan tamimah, karena dia untuk memperindah dan mempercantik dirinya. Tapi misalnya digantungkan di pintu, di rumah, di dinding, di mobil, dengan tujuan menolak bala, menolak sihir, menolak gangguan jin, maka ini disebut tamimah. Yang kedua kaidah kita, wadi'ul barakah wallah, yang meletakkan, yang menjadikan sesuatu berkah baik pada benda, pada tempat, pada waktu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-81, la yajuzu tabarruk bisyai' illa bidalil, tidak boleh kita mengambil barakah pada sesuatu kecuali dengan dalil. Jangan pergi jauh-jauh ke pulau Jawa sana mencari kuburan wali fulan untuk ngambil berkah, ngalap berkah. Ya kan? Jangan pergi ke kampung mana jauh-jauh, menghabiskan uang berhari-hari, capek, letih, penat, ya, mengusap batu nisan wali fulan ini, dianggap itu nanti barokah hidupnya, anak keturunannya begini-begini. Ini sesuatu yang tak boleh dikerjakan. Keberkahan itu ada dalilnya yang menentukan, dan tidak boleh kita mengambil tabarruk pada sesuatu kecuali dengan dalil. Contoh air Zam-Zam. Zam-Zam itu ma'ul barakah, air yang diberkahi Allah SWT. Boleh. Makanya Zam-Zam itu kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu berdasarkan yang niatnya peminumnya. Kalau niatnya untuk obat, insyaAllah jadi obat. Kalau niatnya menjadi menghilangkan dahaga, hanya sekedar itu saja. Maka niatkan seperti mana yang dicontohkan Nabi SAW. Ya, pada sesuatu yang Allah berkahi, maka ada dalilnya, itu berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriya, kata Nabi. Ya Allah, berkailah waktu pagi umatku. Ini waktu barakah. Nabi yang mengatakannya. Ya, maka didoakan oleh beliau agar memiliki keberkahan hidup kita. Nah, oleh karenanya kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya kaidah yang ke-82. Mudah-mudahan bisa kita bahas besok insyaallah taala. Allah berikan kemudahan di dalam mempelajarinya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara